masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang pencabul remaja putri penyandang disabilitas di Lampung Tengah ditangkap di acara hajatan. Ribuan ikan di puluhan tambak di Lampung Selatan mati diduga akibat dampak perubahan cuaca. Warga desa Sumberjo, pesisir barat belum menikmati listrik PLN. Hingga 2023, masih banyak desa di Lampung yang statusnya sebagai desa tertinggal. Bagaimana tidak, banyak desa terpencil yang minim infrastruktur. Belum ada jalan aspal, tidak ada sinyal internet, dan parahnya lagi, belum ada jaringan listrik dari PLN. Salah satunya desa Sumberjo, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Warga di 4 dusun desa ini selama ini belum menikmati listrik dari PLN. Untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari, warga membeli alat listrik tenaga surya yang disambungkan ke aki sebagai penyimpan daya. Listrik itu hanya bisa dipakai untuk lampu saja dan tidak bisa untuk menyetrika dan memasak. Saat musim panas, lampu bisa terang saat malam hari karena aki terisi daya penuh. Namun saat musim hujan, pengisian daya tidak maksimal dan desa pun jadi gelap gulita. Jadi selama di sini udah lamanya sekitar 16 tahun itu. Nah, jadi belum ada lampu, belum ada apa, jalannya masih becek. Terus ini pakai lampu tuh cuman tenaga surya. Jadi kalau musim hujan ya nggak hidup karena cuaca nggak ada panas. Apalagi kalau mau nonton TV nggak bisa. Ya kalau bisa ya tolonglah Pak Presiden itu memikirkan lampu masuk. Jadi anak cucu nanti kan biar tahu kayak mana hidup ini, ibaratnya terang, ada listrik gitu. Jadi kan mau keluar, mau mana-mana itu kan bisa terang. Tapi kalau kayak gini, asal keluar bawa baterai aja ya Allah, pokoknya nggak ada terasa senang lah, pokoknya sedih terus selama ini. Pamong Desa Sumberjo telah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan jaringan listrik dari PLN. Pengajuan telah dilayangkan ke Pemkab dan PLN, namun hingga kini belum ada tanda-tanda listrik PLN akan masuk Desa Sumberjo. Ada upaya Pak dari Pokon untuk memasukkan PLN? Sudah Pak, sudah. Apa bentuk upayanya? Proposal Pak, proposal mengajukan ke pihak PLN, baik diperpanjang dari pemerintah kabupaten, rekomendasi tembusan dari Sekda sudah, cuman mereka belum ada tanggal. Sudah berapa kali kita mengajukan proposal ke PLN? 3 kali Pak. Terakhir kapan? Di bulan ini Pak. Alasannya mereka nggak ada alasan, cuman hanya mereka nanti mau disurvei gitu saja. Faktanya? Tidak ada. Tidak ada tim survei yang datang dari PLN? Tidak ada. Warga desa Sumberjo, Lampung Barat mendesak pemerintah memperhatikan nasib mereka. Kebutuhan mendesak mereka saat ini adalah jalan aspal, listrik PLN, dan infrastruktur telekomunikasi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Partai Garuda terancam kehilangan bakal calon legislatif untuk tingkat provinsi atau DPRD Provinsi Lampung pada pemilu 2024. Ini karena bacalek itu tidak menyerahkan dokumen pendaftaran yang harus diperbaiki.
Padahal waktu perbaikan telah habis sejak 9 Juli lalu. KPU Lampung memperkirakan pemilihan legislatif 2024 untuk tingkat Provinsi Lampung hanya diikuti 17 partai saja. Namun Partai Garuda tetap ikut pada pemilihan calon anggota DPRD Kota dan Kabupaten di Lampung. Pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara. Hingga Selasa siang, KPU belum mengumumkan calon legislatif tetap yang ikut pemilu. KPU masih memverifikasi dokumen perbaikan yang disetorkan Bacalek. Kita periksa dulu, nanti kita verifikasi administrasi dulu, baru nanti kita tentukan. Karena kan juga setelah verifikasi administrasi, nanti hasil verifikasi administrasi perbaikan ini nanti akan kita sampaikan kepada partai politik dan juga Bawaslu. Dan inilah yang nantinya akan digunakan untuk rancangan daftar calon sementara. Seperti diberitakan sebelumnya, KPU membuka kesempatan kepada partai politik dengan memberi 2 kali masa perbaikan dokumen pendaftaran bakal calon legislatif di Lampung. Ini karena ditemukan ratusan dokumen pendaftaran Bacalek belum memenuhi syarat. Pada rapat pleno itu, bagi Bacalek yang tidak memperbaiki dokumen, maka akan dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan legislatif 2024. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah hampir 2 bulan penyidikan, kasus penganiayaan 2 asisten rumah tangga oleh majikannya di Jalan Pulau Legundi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung berakhir damai. Korban DDR dan DL, warga Pringsewu, menerima permintaan maaf 2 majikannya yang kini telah ditahan di Polresta Bandar Lampung. Perdamaian kasus penganiayaan itu dimediasi oleh kuasa hukum korban. Keluarga tersangka menyanggupi membayar tunggakan gaji selama 15 bulan dan memberi uang tali asih. Keluarga tersangka kemudian meminta kedua korban mencabut laporannya ke polisi. Jadi korban sudah memutuskan untuk damai dengan kami. Jadi jangan ini kami berharap untuk kepada Kapolres untuk mengizinkan untuk mempertimbangkan ini supaya ayu saya ini dapat keluar dengan cepat, Pak. Berhubung ayu saya itu udah sakit-sakitan, udah tua. Dengan perdamaian tersebut, kuasa hukum korban memperkirakan akan ada upaya pembebasan 2 tersangka melalui program keadilan restoratif atau restoratif justice. Pihak korban pun akan menuruti permintaan tersangka. Sifatnya kan sudah selesai nih, sudah berdamai, sudah mencabut laporan, dan selanjutnya ya kami serahkan kepada pihak penyidik Polresta Bandar Lampung. Dan andaikan laporan polisi tersebut nantinya akan dihentikan atau akan dilakukan restoratif justice, kami dari pihak korban bersedia hadir untuk dilakukan RJ dimaksud. Diberitakan sebelumnya, ART berinisial DDR dan DL kabur dari rumah majikannya karena tidak tahan kerap mendapat siksa serta gajinya tidak dibayar. Keduanya kemudian melapor ke polisi pada akhir Mei 2023. Sehari setelah dilaporkan, 2 majikan korban berinisial SA dan SH ditangkap polisi. Kedua tersangka merupakan ibu dan anaknya. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah sempat naik sepekan pasca Idul Adha, harga cabai di Bandar Lampung kini turun drastis, seperti terpantau di Pasar Wai Halim Selasa pagi. Harga cabai merah dan cabai caplak turun Rp10.000 per kilogram dibanding 3 hari lalu. Harga cabai merah dan caplak kini Rp25.000 per kilogram. Namun untuk harga cabai rawit masih tinggi. Meski telah turun Rp5.000 dibanding 3 hari lalu, harga cabai rawit kini masih Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai turun karena pasokan dari agen melimpah, sedangkan daya beli masyarakat menurun setelah Lebaran Haji. Ya, cabai turun. Di harga berapa, Nek? Sekarang cabai ini 25, 23. Dari sebelumnya itu berapa, Nek? Dari tadinya 35, 30.
Kalau untuk kalau untuk cabai caplaknya sendiri? Cabai caplak ini? Cabai caplak ini 20 deh. Turun. Ini yang mahal. Rawit ini 50. Kemarin harga 35. Sekarang cuman 25. Kalau untuk cabai rawit, Bu? Rawit yang mahal. Berapa tuh? Rawit jual 50. Sebelum mengalami kenaikan di harga berapa tuh? Tinggal cabenya nih. Kalau cabai rawit Jawa murah. Seperti diberitakan sebelumnya, harga bumbu dapur dan daging ayam di Bandar Lampung tidak turun meski Lebaran Haji telah usai. Harga daging ayam tembus Rp35.000 per ekor tanpa jeroan dengan bobot kisaran 1 kg. Kenaikan harga cabai dan daging ayam itu telah terjadi sejak sebelum Lebaran Haji. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Meski memiliki keterbatasan diri karena menderita lumpuh layu, tidak membuat Miftahul Huda, warga desa Panca Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang itu putus harapan. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, ia menekuni kerajinan peralatan rumah tangga dari anyaman bambu, di antaranya tampah, bubu penangkap ikan, hingga bakul. Usahanya itu telah dilakukannya sejak 8 tahun lalu. Jenis macam-macam bambu yang terutama itu intinya alat dapur, contohnya seperti ini kan untuk membersihkan beras, kotoran beras kalau mau dimasak, terus piring intinya atau tampah dan lainnya. Ini seterusnya itu ada dari penetasan petelur ayam sampai netes sampai jago kurungannya ya Mas. Miftahul bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1 juta dari usahanya ini. Peralatan dari anyaman bambu itu dijual ke pasar di Tulang Bawang dan sebagian ada yang mengambil ke rumahnya. Miftahul mengharapkan bantuan modal dari pemerintah supaya usahanya lebih besar. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.